Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti keberagaman fauna yang diperkirakan sebanyak 300.000 atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Tercatat sebanyak 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi di Indonesia dan sekitar 782 diantaranya masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Namun rusaknya habitat serta hadirnya perdagangan ilegal di Indonesia menyebabkan angka satwa yang dilindungi kian hari semakin menyusut. Tingginya harga jual satwa yang dilindungi ini membuat beberapa oknum tergiur untuk melakukan bisnis hitam perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Bisnis hitam ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi. Hewan-hewan yang seharusnya hidup di alam bebas malah menjadi sasaran empuk para oknum yang tidak bertanggung jawab. Rangkuman mengenai bisnis hitam jual beli perdagangan satwa yang dilindungi akan Anda temui di 5 News bersama saya, Dia Oktaviani. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, yaitu Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, mencatat jumlah kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi di Indonesia meningkat selama kurun waktu 2015 hingga 2018. Berdasarkan data Wildlife Crime Unit WCSIP, jumlah kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi tercatat meningkat tajam dari 106 kasus pada tahun 2015, kemudian menjadi 120 kasus pada tahun 2016, dan pada tahun berikutnya tahun 2017 menjadi 225 kasus. Menanggapi kasus tersebut, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan jumlah kasus ini seperti UPT BKSDA mengoperasikan Wildlife Rescue Unit sebanyak 26 unit bersama dengan mitra kerja dan masyarakat. Tujuannya yaitu melakukan penyelamatan, rehabilitasi, serta lepas liar. Memang banyak oknum yang dengan tega memperjualbelikan satwa yang dilindungi di luaran sana. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang peduli akan kondisi ini. Oleh karena itu, komunitas Narasima Indonesia hadir untuk berusaha menjaga kelestarian satwa yang tersisa. Hal apa yang melatar belakangi Anda untuk membentuk komunitas ini? Berawal dari kegelisahan kami gitu ya, terhadap satwa-satwa endemik Indonesia yang begitu indah, begitu mempesona. Nah, pada tahun 2012 akhirnya kami bikin Narasima dan menggunakan pendekatan visual dan menggunakan media fashion yang dekat dengan anak muda. Jadi selain lo punya mindset dan penampilan yang keren, tapi lo juga bisa mendeliver message untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar lo untuk lebih cinta terhadap satwa, nabata, dan semesta. Jadi isu-isu ini ingin kami lebih dekatkan kepada anak-anak muda di Indonesia supaya lebih aware dan lebih peduli terhadap isu-isu ini, terutama kepunahan satwa-satwa endemik yang ada di Indonesia. Dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas ini? Well, upaya menyelamatkan dan konservasi satwa-satwa yang sudah langka nggak mudah dan butuh peran banyak komponen. Namun bagi Narasima Indonesia, kami lebih memilih jalur untuk edukasi, penyadartahuan kepada anak-anak muda terutama melalui media sosial Instagram, membuat konten yang menyentuh generasi muda, generasi millennials untuk lebih peduli gitu ya, termasuk status-status konservasi hewan-hewan tersebut. Selain itu kami juga punya kampanye yang namanya I Love You 3000. Lo cukup dengan Rp3.000 lo bisa menyelamatkan mereka. Dan kami Narasima Indonesia akan menyalurkan donasi dari teman-teman ke NGO lokal tersebut. Dan kami juga akan memberikan surprise gitu ya, appreciation kepada teman-teman, orang-orang yang menggunakan produk Narasima. Mereka secara tidak langsung menyuarakan gitu ya, secara visual, misalkan ilustrasi kami yang membawa ilustrasi hewan gitu ya, otomatis akan menumbuhkan kecintaan orang-orang yang menggunakannya gitu ya, termasuk menginfluence juga. Harapan kami seperti itu.
Saat ini kan banyak banget fenomena mengenai penjual belian satwa yang dilakukan secara ilegal. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Menurut gue, salah satunya adalah knowledge gitu ya. Mereka nggak ngerti apa peran si hewan itu dalam ekosistem, dalam habitatnya gitu ya. Ketika kita ngambil hewan itu atau memperjualbelikan bagian tubuh mereka, artinya kita udah mengambil mereka dari ekosistem mereka gitu ya. Termasuk dalam artian kita mengembangbiakannya gitu ya di tempat lain, di mana mempengaruhi reproduksi mereka di alam liar. Nah, hewan-hewan ini memiliki peran atau relung atau niche gitu ya di ekosistem mereka. Nah, misalkan nih orangutan memiliki karakteristik penjelajah yang memiliki coverage area yang sangat luas. Mereka menyebarkan biji-bijian. Nah, bayangkan kalau misalkan orangutan punah, akan ada banyak implikasi. Salah satunya misalkan hutan jadi berkurang karena penyebaran biji-bijian sudah mulai berkurang. Hutan berkurang, kualitas udara, pencemaran udara karena oksigen juga sedikit di alam, mempengaruhi kualitas udara. Nah, sebenarnya banyak sekali implikasinya. Jadi ketika kita mengambil salah satu peran dari satwa ini gitu ya, akan ada banyak domino efek terhadap alam semesta dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi kita gitu sebagai manusia. Nah, dari kejadian penjual belian satwa yang dilakukan secara ilegal, respon atau tindakan apa yang dilakukan oleh komunitas Anda? Nah, satwa-satwa di Indonesia ini sebenarnya sudah diatur gitu dalam undang-undang. Belum lagi ada yang namanya Appendix 1, 2, 3 yang mengatur perdagangan secara internasional satwa-satwa yang dilindungi ini. Ada juga namanya Red List dari IUCN, di mana mereka mengkategorikan satwa-satwa ini menjadi mana yang sudah extinct, mana yang endangered, mana yang critically endangered, vulnerable, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak banget parameter yang mengelompokkan mereka gitu ya, sehingga mendefinisikan kenapa sih satwa-satwa ini harus dilindungi gitu ya. Nah, terkait dengan isu perdagangan satwa liar ini, tentunya upaya yang pertama harus dilakukan adalah penegakan hukum. Apalagi dengan sekarang itu banyak e-commerce atau online, mungkin sudah banyak gitu ya perjualbelian satwa liar melalui Facebook atau Instagram atau media sosial lainnya, dan ini harus kita report gitu ya. Apabila kita tahu ada yang memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi, kita harus report gitu ya. Kita harus report. Terus kemudian hal yang bisa kita lakukan ya dengan penyadaran, balik lagi ke edukasi gitu ya. Walaupun ini adalah efeknya jangka panjang, tapi gue yakin ini akan lebih sustainable gitu ya, solusi yang lebih jangka panjang. Apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait fenomena ini? Pada hakikatnya, satwa-satwa liar ini hidupnya di alam gitu. Alam adalah rumah mereka, jadi biarkanlah mereka tinggal di rumah mereka sendiri, berkembang biak, dan hidup dalam perannya di ekosistem mereka. Mungkin banyak juga yang suka atau hobi gitu pelihara satwa-satwa liar. Mungkin hal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah mencari tahu kira-kira kalau misalkan hewan ini saya pelihara, apa sih dampaknya terhadap alam. Terus kemudian kita lihat peraturan perundang-undangan. Boleh nggak sih hewan ini dipelihara? Boleh nggak sih hewan ini diperjualbelikan? Apakah hewan ini merupakan generasi pertama atau generasi breeding gitu ya? Jadi kita harus jeli gitu melihat satwa-satwa ini apabila kita memang suka untuk memelihara mereka. Jadi pesannya untuk keseimbangan alam, mari kita kembalikan mereka ke perannya mereka, ke habitat mereka, ke rumah mereka, karena di sanalah mereka bisa berperan dan menjaga keseimbangan alam, dan kita juga sebagai manusia bisa turut mendukung mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Sebenarnya hewan langka atau hewan yang dilindungi masih diperbolehkan dipelihara oleh masyarakat. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, masyarakat umum juga bisa membantu pemerintah menjaga dan melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Tentu saja mereka harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Berikut syarat-syarat jika ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka. 1. Hewan langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam. 2. Hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Setelah mengetahui syarat-syarat tersebut, masyarakat umum yang ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka harus mengurus surat izinnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, proposal izin penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA. 2. Salinan kartu tanda penduduk atau KTP untuk individu atau perseorangan, serta akta notaris untuk badan usaha. 3. Surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran tidak mengganggu lingkungan sekitar. 4. Bukti tertulis asal-usul indukan. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan bila kita sebagai masyarakat ingin turut andil dalam melestarikan hewan yang dilindungi. Hidup merupakan anugerah terbaik dari Tuhan. Melindungi merupakan sebuah kewajiban. Bukan hanya melindungi sesama manusia saja. Kita harus terbuka dengan isi dunia ini. Dunia bukan hanya diisi oleh manusia saja. Tuhan ciptakan makhluk hidup dan lainnya, hewan serta tumbuhan yang sering kita jumpai. Terkadang kita lupa untuk melindunginya. Keserakahan kita merusak mereka. Mari buka mata dan pikiran kita. Saling melindungi sesama makhluk hidup. Biarkan mereka hidup dan berkembang di habitatnya. Sebagai manusia, tidak boleh selalu mengikuti ego, hanya untuk kepuasan semata.